Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu integral tak tentu. Dan materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu pengertian integral tak tentu. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang integral. Baik, kita tulis dulu judulnya integral. Integral sering disebut juga dengan antiturunan. Antiturunan. Kenapa disebut sebagai antiturunan? Karena operasi integral itu sama saja kebalikan dari turunan. Jadi integral sama juga seperti turunan. Ada beberapa macam integral, tetapi di sini kita akan membahas yaitu integral tak tentu. Baik, kita tulis integral tak tentu. Ya, selanjutnya bentuk umumnya yaitu bentuk umum integral AX pangkat N dikali DX, dan hasil dari integral tersebut adalah A dibagi N tambah 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Atau kalau kalian hanya memiliki A dx saja, hasil dari itu adalah AX plus C. Ini adalah bentuk umum untuk integral tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Indah Cahyani akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat integral tak tentu. Langsung saja ke materi tentang sifat-sifat integral tak tentu. Jadi cara untuk menentukan integral fungsi aljabar ini, misalkan di sini ada fungsi y sama dengan x pangkat n plus 1. Nah, turunan pertama dari y ini dapat dicari dengan ini. Berarti turunan pertamanya n plus 1 x pangkat n plus 1 dikurang 1, gini kan, menghasilkan y sama dengan n plus 1 x pangkat n. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa nilai y aksen ini sama dengan dy per dx. Jadi nilai y yang di sini kita ubah menjadi dy per dx sama dengan n plus 1 x pangkat n. Setelah itu kita hilangkan nilai dx di ruas kiri dengan cara mengalihkan dua ruas dengan dx. Berarti di sini dx dikali dy per dx sama dengan n plus 1 x pangkat n dikali dx. Nah, di sini dapat kita coret. Berarti di sini dy sama dengan n plus 1 x pangkat n dikali dx. Setelah ini kita integralkan kedua ruas. Nah, kita integralkan, berarti integral dy sama dengan integral n plus 1 x pangkat n dikali dx. Yang kita integralkan yang di ruas kiri saja dulu. Nah, yang di ruas kanan biarkan bentuknya seperti ini. Integral dari dy ini adalah y, lalu kita tambahkan dengan c atau konstanta. Kita tambahkan nilai c ini karena ini merupakan integral tak tentu. Integral tak tentu yang tidak memiliki batasan-batasan. Berarti di sini sama dengan integral n plus 1 x pangkat n dikali dx. Nah, setelah itu kita pindah ruas, kita ubah posisinya atau kita tukar posisi kedua ruas ini menjadi integral n plus 1 x pangkat n dx sama dengan y plus c. Setelah itu kita substitusikan nilai y ini
dengan nilai Y yang awal tadi. Berarti menjadi X pangkat N plus 1 plus C. Nah, lalu nilai N plus 1 ini kita pindah ruas ke kanan. Menjadi integral N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C, atau X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Nah, dari tahapan-tahapan yang sudah kita kerjakan tadi, ditemukanlah persamaan ini, di mana persamaan ini merupakan rumus untuk mencari integral atau mencari anti turunan, di mana rumusnya integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N ditambah 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah nilai C. Nilai C atau konstanta. Nah, nilai C di sini nih nilainya tidak tentu karena penjelasannya seperti ini. Nah, penjelasannya itu nih, misalkan di sini ada 3 fungsi ya. 2x kuadrat plus 6x plus 2. Lalu yang kedua 2x kuadrat plus 6x plus 8. Lalu selanjutnya 2x kuadrat plus 6x plus 9. Nah, apabila ketiga fungsi ini kita turunkan menjadi yang pertama 2x kuadrat plus 6 berarti 4x plus 6. Karena ini enggak ada nilai x nya berarti 0 kan. Nah, berarti yang ini nilainya kayak gini. Nah, selanjutnya 2x kuadrat plus 6 sama aja, yang ketiga juga sama juga. Nah, apabila dari turunan ini kita ingin mencari kembali nilai awalnya, nilai fx yang awal seperti ini, maka dari turunan ini kita cari integralnya. Nah, jadi integralnya gini, kan nilainya sama, jadi sama 4, integral 4x plus 6 sama dengan 4 per 1 ditambah 1 karena pangkatnya di sini 1, x 1 ditambah 1 ditambah 6, di sini langsung aja ditambahin x jadi 6x plus c. Lalu sama dengan 4 per 1 tambah 1, 2. 4 per 2, x kuadrat ditambah 6x ditambah c. Lalu 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi di sini 2x kuadrat plus 6x plus c. Nah, sewaktu kita integralkan, di sini tidak ada nilai 289 yang di awal persamaan tadi. Oleh karena itu, di setiap pengintegralan ini ditambahkan nilai C, di mana nilai C ini tak tentu seperti ini. Nilainya di sini udah sama, tetapi pada pas di konstantanya ini nilainya berbeda-beda. Maka oleh itu setiap pengintegralan harus ditambahkan nilai C. Nah, adapun sifat-sifat yang diperoleh dari rumus yang sudah kita temui tadi, yang pertama integral dx. Nah, integral dx ini berarti cara carinya itu cuman di sini x plus c. Nah, yang sifat kedua integral a x pangkat n, berarti di sini a per n plus 1 x n plus 1 plus c. Yang ketiga fx plus atau minus gx, berarti di sini integral fx ditambah atau dikurang integral gx. Lalu yang keempat integral a dikali fx, nilai e nya dikeluarin jadi a dikali integral fx. Selanjutnya yang sifat nomor 5 integral u pangkat n. Nah, yang kayak gini berarti 1 per u aksen dikali n plus 1 dikali u n pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, yang sifat terakhir nomor 6 u dikali v pangkat n menjadi 1 per, karena di sini
Di sini kan yang diturunin yang ada pangkatnya kan. Berarti yang sifat ke-6 ini yang diturunin yang nilai V. V aksen dikali N plus 1 dikali V N plus 1 ditambah C. Maaf sebelumnya salah, ini U. U per V aksen dikali N plus 1 dikali V pangkat N plus 1 ditambah C. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Metasari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu saya akan melanjutkan pada materi pengintegralan dengan cara substitusi. Pengintegralan secara substitusi ini biasanya dilakukan apabila soal atau masalah tidak bisa kita selesaikan dengan cara integral biasa atau biasanya integral substitusi ini dia itu memisalkan fx itu dengan u. Nah biasanya jika fx-nya itu ada 2, kita misalkan u-nya itu dengan u-nya itu dengan f yang paling rumit atau fungsi yang paling rumit. Biasanya pengintegralan dengan cara substitusi itu dia memiliki bentuk umum atau bentuk penyelesaiannya seperti ini ya. Integral f x pangkat n d f x itu sama dengan integral u pangkat n du sama dengan, bisa langsung kita 1 per n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c. Nah biasanya itu bentuknya seperti ini, dan ada syaratnya lagi bahwa n itu tidak boleh sama dengan min 1. Selanjutnya ya min 1. Selanjutnya kita juga dapat memakai rumus yang berdasarkan soal itu sendiri, sifat atau bentuk soalnya. Itu ada 2 cara, yaitu pertama sifatnya, cara sifatnya ada di materi sifat-sifat juga, sifat ke-7 dan sifat ke-8, cuman saya tulis ulang lagi supaya lebih mengerti. Nah, itu yang A, sifatnya itu kan menyatakan bahwa integral u pangkat n dx itu sama dengan 1 per u aksen n plus 1 dikali dengan u n plus 1 plus c. Ini sifat yang pertama, dan jika fx-nya 1, fx pangkat n, ya kan, kenapa nggak saya tulis fe? Karena nanti ini kan sudah kita misalkan dengan u nantinya. Nah, langsung bisa kita masukkan rumusnya ini dan nanti bisa langsung ketemu hasilnya. Nanti kalau mau lebih jelas lagi nanti langsung ke contoh soal ya. U dikali Vn pi pangkat n dx itu sama dengan u per v aksen n plus 1. Udah HP jenah. Lagi aku dipakai. 3. V aksen dikali n plus 1. Terus dikalikan dengan V n plus 1 plus c. Nah, ini bentuk yang kedua apabila dia fx dikalikan dengan fx integralnya. Lalu kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya saya bikin 2 aja. Contoh soal. Nah, itu yang pertama. Soal yang pertama itu integral dari kurang gede ya. Oke, soal yang pertama, hitunglah integral berikut. Nah, yang A, integral dari 2x plus 1 pangkat 5 dx. Yang B,
integral dari 6x 3x plus 1 pangkat 5 dx. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal ini ya. Jawab. Yang pertama, ini kan integral 2x plus 1 pangkat 5 dx. Nah, ini bentuknya berarti nanti dia bisa berbentuk integral un dx. un dx kan bentuknya, maka kita bisa melakukan penyelesaian dengan cara 1 per u aksen n plus 1 dikalikan dengan un plus 1 plus c. Nah, ini bentuknya. Kita pemisalkan dulu. Misal u itu sama dengan fungsinya atau x plus 1. Jadi 2x plus 1. Lalu f nan, jadi dia 2x turunan dari 2x2, turunan dari 1 nggak bisa karena dia konstanta. Oke, lanjut, langsung bisa kita selesain. Jadi integral dari 2x plus 1 pangkat 5 dx itu sama dengan, langsung dimasukin aja ya, 1 per u aksen itu kan 2 tadi, terus n plus 1 pangkatnya ini 5 plus 1 u nya tadi apa yang kita misalnya jadi u 2x, masukin 2x plus 1 pangkatnya berapa? 5 kan n ini pangkatnya ya, n plus 1 plus c sama dengan 1 per 5 dikali 6, 12 ya, jadi 2x plus 1 pangkat 6 plus c. Nah, jadi ini hasilnya. Bisa langsung kita masukin ke cara penyelesaiannya, maka langsung dapat hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Yang B itu tadi kan integral 6x 3x kuadrat plus 1 pangkat 5 dx. Nah, soal ini bisa kita lihat bentuknya, berarti bentuknya ini integral n6x ini kita bisa, kalau dia ada dua fungsi gini, kita bisa ya jadiin salah satu fungsinya ini u dan salah satunya v ya. Berarti ini u kan, u dikali v pangkat itu n dx. Nah, ini berarti bentuknya itu kayak yang kedua tadi, yang B, sifat yang kedua B. Berarti bisa kita selesaikan dengan cara U per V aksen N plus 1 dikali V pangkat N plus 1 ditambah C. Nah, ini langsung ya. Kita misalkan lagi. Misal U sama dengan yang fungsi yang pertama N6x, lalu V ini fungsi yang kedua 3x kuadrat plus 1, 3x kuadrat plus 1, lalu V aksennya berarti dia itu 6x ya. Langsung kita masukin ke sini ya, langsung ke penyelesaian secara cepat ini. Berarti integral dari 6x 3x kuadrat plus 1 pangkat 5 dx itu sama dengan, kita tambahkan 1, m plus 1 pangkat 5 tambah 1 dikalikan dengan v. V-nya itu tadi kita misalkan bahwa v ini 3x kuadrat plus 1. 3x kuadrat plus 1 pangkatnya jangan lupa ya, pangkatnya itu 5 tambah 1 plus c. Nah, lanjut. Ini mana yang bisa kita coret nggak apa-apa. Jadi 6x coret 6x berarti dia 1 per 6 dikalikan dengan 3x kuadrat plus 1 pangkat 5 tambah 1 pangkat 6 plus c. Nah, ini hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Aziza dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan integral tak tentu fungsi aljabar.
Integral tak tentu fungsi aljabar dapat digunakan dalam menentukan suatu persamaan kurva atau fx. Selain itu, integral tak tentu fungsi aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang fisika, ekonomi, kimia, dan sebagainya. Agar lebih memahami penggunaan integral tak tentu fungsi aljabar, perhatikan contoh soal di sini kita akan membahas contoh soal penerapan integral tak tentu aljabar. Ya, ini nomor 1. Dari suatu benda yang bergerak ditentukan percepatannya adalah A sama dengan 6t-4 dengan A percepatan dan T adalah waktu dalam detik. Pada detik pertama kecepatan benda itu adalah 0 dan pada detik kedua benda itu menempuh jarak 3 meter. Tentukanlah rumus untuk jarak tersebut. Ini kita akan membahas soal nomor 1 tadi ya. Diketahui rumus A tadi kan 6t-4. Sedangkan pada soal tadi diketahui pada detik pertama maka kecepatan adalah 0. Sedangkan pada detik kedua maka jarak adalah 3 meter. Ditanya rumus jarak. Kita jawab rumus percepatan pada umumnya adalah A sama dengan dv per dt. Nah, itu kan selanjutnya rumus A tadi 6t-4. A ini kan dv per dt, kita masukkan dv per dt sama dengan 6t-4. dv sama dengan 6t-4 dt. Selanjutnya kita integralkan. Ini bisa ditulis dengan V integral 6t-4 dt. 6 per 2 ini 1 tambah 1 x pangkat 2 min 4t plus c. 6 bagi 2 3x kuadrat min 4t plus c. Sedangkan tadi diketahui jika t detik atau t pertama itu punya adalah 0. Kita masukkan ke rumus ini. Jadi V sama dengan 3x kuadrat min, maaf ini 3t ya, 3t, ini 3t, 3t kuadrat min 4t plus c. Jadi kita masukkan nilai t nya, 3 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 plus c. Ini 3 min 4 plus c. V-nya tadi kan 0 ya. Kita masukkan. Ini 0 sama dengan min 1 plus c. 1 sama dengan c. Nah, kita ketemu ya nilainya. C-nya itu 1. Sehingga
persamaannya adalah V sama dengan 3T kuadrat min 4T plus C. 3T kuadrat min 4T plus 1 V. Ya, ini persamaan percepatannya. Yang ditanya itu kan rumus jaraknya. Jadi kita cari. Yang kedua itu kan diketahui jika T sama dengan 2, maka S sama dengan 3 meter. S atau jarak ya. Nah, rumus V itu kan sama dengan V itu kan ds per dt, sehingga V kita tulis rumusnya yang tadi 3T kuadrat min 4T plus 1. Nilai V itu kan ds per dt sama dengan 3T kuadrat min 4T plus 1. Selanjutnya S sama dengan 3T kuadrat min 4T plus 1 dt. Kita cari integralnya selanjutnya. S sama dengan integral dari 3T kuadrat min 4T plus 1. 3 per 3T pangkat 3 min 4 per 2 T pangkat 2 plus T ya, plus C. 3 bagi 3 habis, 3 bagi 3 1, jadi T pangkat 3 min 2 T kuadrat plus T plus C. Jadi ini rumus jarak sementaranya ya. Selanjutnya kita masukkan nilai T sama dengan 2 dan S sama dengan 3 meter. Kita masukkan S sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat plus T plus C sama dengan 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 plus 2 plus C. 2 pangkat 3 8 min 2 pangkat 2 4, 4 dikali 2 8 plus 2 plus C. Ini maaf, nilai S-nya 3 ya, jarak. Jadi 3 sama dengan 2 plus C. 3 min 2 sama dengan C, 1 sama dengan C. Jadi rumus jaraknya adalah S T sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat plus T plus 1. Ini ada soal yang nomor 2. Gradien garis singgung kurva di titik X, Y ditentukan sebagai dy per dx sama dengan 4 min 2x. Jika grafik dari fungsi adalah kurva berbentuk parabola dengan nilai maksimum untuk y sama dengan 9, tentukanlah persamaan kurva tersebut. Kita penyelesaiannya. Rumusnya tadi kan dy per dx sama dengan 4 min 2x. dy apa kita bisa menulisnya dengan y saja, sama dengan 4 min 2x dx.
kita cari integralnya. Y sama dengan integral dari 4 min 2x dx. Jadi 4x min 2 per 2 x pangkat 2 plus c. 4x min x kuadrat plus c. Nah, pada soal tadi kan nilai maksimumnya adalah 9. Nilai maks adalah 9. Atau nilai maksimum itu kan sama saja dengan nilai y ya. Oke, ini kan bila dy per dx sama dengan 0, maka kita masukkan rumus yang awal tadi. Dy per dx sama dengan 4 min 2x. Dy per dx itu kan 0 ya, sama dengan 4 min 2x. Jadi min 4 sama dengan min 2x, x sama dengan 2. Selanjutnya tadi sudah diketahui ya, nilai x-nya 2 dan y-nya 9. Ini adalah titik maksimum dari kurva tersebut. Nah, selanjutnya itu kan tadi 2,9. Kita substitusikan ke persamaan yang kita dapat di awal ini. Y sama dengan 4x min x kuadrat plus c. Nilai y sama dengan 9. 4 x-nya 2 min 2 kuadrat plus c. 9 sama dengan 8 min 4 plus c. 9 sama dengan 8 dikurang 4, 4 plus c. C sama dengan 5. 9 kurang 4 sama dengan 5. Jadi kita sudah dapat ini nilai C-nya. Selanjutnya, jadi persamaan kurva itu adalah Y sama dengan 4x min x kuadrat plus 5. Jawaban rinciannya nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Hafiz. Saya akan menjelaskan beberapa soal tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Soal yang pertama yaitu sebuah kurva diketahui memiliki gradien garis singgung 3x. Kurva tersebut melalui titik 4 dan 2. Maka persamaan kurvanya adalah, kita cari dulu gradiennya, yaitu disimbolkan dengan tanda M. Lalu di sini sudah diketahui gradiennya yaitu 3x. Kita menggunakan rumus dy per dx. Dy per dx sama dengan 3x. Untuk mencari dy-nya yaitu dikali 3x dengan dx-nya. Lalu untuk mengintegral, selanjutnya kita mengintegralkan dy-nya. Dy-nya diganti dengan persamaan yang sudah didapatkan tadi yaitu 3x dx. Lalu kita balik lagi ke sini. Integral 2 dy sama dengan integral 3x dx. Y sama dengan 3 untuk mencari integral dy-nya, kita dapatkan hasil y sama dengan 3 per 2 x kuadrat plus c.
dapat 3/2 itu dari persamaan yang bawahnya itu menggunakan persamaan n+1. N-nya itu pangkat dari si X-nya ini. Pangkat dari si X-nya yaitu 1, jadi 1 ditambah 1, 2. Begitupun dengan X-nya. Lalu plus C ini yaitu C ini konstanta integrasi, udah dari rumusnya. Lalu untuk menentukan persamaannya, kita untuk menentukan persamaan kurvanya, kita substitusi persamaan ini dengan titik yang sudah diketahui tadi, yaitu 4, X-nya 4, dan Y-nya 2. Lalu persamaan ini diganti, Y-nya diganti dengan 2, X-nya diganti dengan 4. Jadi 2 sama dengan 3/2, 4 kuadrat plus C. Jadi C-nya yaitu min 22. Jadi persamaan kurva yang dimaksud adalah 3/2 X kuadrat min 22. Saya akan menjelaskan soal integral 2x min 1/2 kuadrat 2x. Di sini soalnya ada kuadratnya, berarti sebelum kita mengintegralkan kita harus mengkuadratkan yang di dalam kurung sini. Hasil dari 2x min 1/2x kuadrat yaitu integral 4x kuadrat plus x pangkat min 2/4 min 2 dx. Lalu setelah itu baru bisa kita integralkan. Untuk mengintegralkan, kita mengintegral itu kan anti turunan, berarti kita tidak diturunkan, tetapi kita seperti menggunakan perpecahan seperti ini. Jadi untuk ini 4/2 plus 1 ini asalnya yaitu dari 2-nya berasal dari pangkat yang dari X ini. Jadi 2 ditambah 1. Sedangkan 1 ini sudah rumusnya, yaitu rumusnya itu adalah n+1. X-nya tetap, dan pangkat dari 2-nya ini kita tambahin 1 juga menggunakan rumus yang tadi n+1. Lalu ditambah ini X min 2 menjadi 1. Lalu yang 4 juga dikali dengan rumus n+1. Di sini n-nya pangkat min 2. Pangkatnya min 2, jadi n-nya min 2. Jadi 4 dikali min 2 ditambah 1. X-nya tetap, dan yang di pangkatnya sini juga sama dengan yang di bawah sini. Lalu min 2 menjadi min 2x. dx menjadi C. Selanjutnya kita operasikan, yaitu 4/2 ditambah 1 yaitu 3, X-nya tetap, 2 ditambah 1 yaitu 3, jadi 4/3 X pangkat 3 min 1/4. Ini yang di dalam kurung harus dioperasikan dulu. Jadi min 2 ditambah 1 yaitu min 1. Min 1 kali 4 yaitu min. Tandanya berubah jadi min. Jadi jadinya 1/4 X. Di sini juga min 1 hasilnya. Jadi pangkatnya menjadi min 1. Min 2X plus C. Jadi hasil akhir dari operasi ini yaitu 4/3 X pangkat 3 min 1/4X min 2X plus C. Mengapa ini 4X? X min 1-nya pindah ke bawah, dari min berubah menjadi plus. Sekian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.